kisah-kisah kebenaran yang saya alami di masa SMP. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah jelaskan bahwa saya tipe orang yang malas mengikuti upacara. Sebenarnya sih ini bukan cuma saya, masih banyak orang yang mengalami hal yang sama juga, malas untuk mengikuti upacara. Nah, akan tetapi yang akan saya ceritakan dalam video kali ini adalah versi saya sendiri gitu. Nah, di waktu SMP itu saya sering ketahuan tidak mengikuti upacara. Seringnya di mana gitu? Sering bersembunyi di dalam kelas. Nah, ketika kita udah sembunyi dalam kelas dan ketahuan, pastinya kita mendapat hukuman. Oke, biasanya hukuman itu tergantung siapa yang mendapatkan kita di dalam ruangan kelas dan apa hukuman yang akan diberikan gitu. Nah, akan tetapi sekalipun di dalam ruangan kelas, kita sering juga tidak ketahuan gitu. Caranya gimana? Nah, di suatu saat pernah saya tidak ketahuan, tidak mengikuti upacara, yaitu ceritanya begini. Saya sudah dengar bahwasanya setiap kelas itu diperiksa oleh guru pada waktu itu. Gitu. Nah, diperiksa setiap kelas, kemudian ketika sudah mau mendekati kelas saya dulu, saya itu lupa di kelas 2 atau di kelas 3, tapi kemungkinan besar ini di kelas 2 karena seingatku di kelas 2 itu lokal kami itu ada di sudut gitu. Jadi perputaran antara beberapa bangunan. Jadi kelas kami itu ada di sudut gitu. Nah, anehnya saya nggak ketahuan, hanya sembunyi di belakang pintu gitu. Di belakang pintu kelas. Nah, posisinya kalau bisa Anda bayangkan, kelasnya terbuka 3/4. Jadi dalam artian masih ada sudut di antara dinding dengan pintu kelas. Nah, tadinya kan sitip lokal udah diperiksa. Ada yang ketahuan, ada yang enggak. Nah, kalau biasanya lokal itu udah diperiksa, pasti banyak yang ketahuan nggak mengikuti upacara. Ya. Jadi saya sembunyi di antara pintu yang tidak tertutup. Seperti yang saya katakan tadi, masih ada jarak di antara dinding dengan pintu. Nah, saya bersembunyi di situ. Dan pada waktu itu memang yang ada di lokal hanya saya, nggak ada teman yang lain gitu. Nah, saya bersembunyi di situ, diperiksa oleh gurunya, saya nggak dilihatnya gitu. Bahkan pintu pun tidak didorong. Kalau seandainya pintu itu didorong, pasti terganjal dong dengan saya, pasti ketahuan kan gitu. Nah, pada saat itu saya nggak ketahuan. Banyak kawan-kawan yang ketahuan, ya karena pasti kita dengar dong gimana orang itu dihukum gitu. Nah, jadi waktu itu saya nggak ketahuan. Mungkin itu menjadi suatu kesempatan bagi saya untuk tidak dihukum gitu karena nggak ketahuan. Sebenarnya secara logikanya posisi saya sembunyi itu pastinya ketahuan karena hanya di belakang pintu. Gitu. Oke, jadi untuk saat itu saya nggak ketahuan. Kemudian kita lanjut lagi gimana cara kami untuk tidak mengikuti upacara. Nah, ketika kita udah niatan untuk tidak mengikuti upacara, mungkin ada punya kawan 2 atau 3 orang yang mau tidak ikut upacara gitu. Ya kita kompromi dulu, gitu. Kemana piginya gitu. Nah, di suatu saat kita ada berempat gitu kalau nggak salah, berempat, 4 orang. Jadi kita sembunyi di atas asbes. Nah, sebelum lonceng berbunyi, kita udah naikkan kursi ke atas meja. Biasanya kan kalau di sekolah itu kan ketika lokalnya disapu, kursinya ditaruh di atas meja kan gitu. Nah, jadi kita kondisikan meja paling belakang dan di posisi itu di atasnya asbesnya bolong gitu. Kita naikkan kursi 2 biji ke atas. Nah, udah lonceng berbunyi untuk upacara, kita naik ke atas asbes melalui kursi yang udah di atas meja tadi. Nah, kita naik 4 orang ke atas asbes. Sebenarnya sih ini menjadi pekerjaan yang enggak ikuti aja upacaranya udah selesai gitu. Ini ngapain harus sembunyi di atas asbes kan begitu. Tapi itulah ya tipe-tipe dari kami yang malas mengikuti upacara gitu. Oke, kita sembunyi di atas asbes. Beruntungnya asbesnya nggak roboh. Taulah 4 orang ada di atas kan gitu.
taruhlah contoh kali 50 kilo, 4 orang berarti udah 200 kilo. Jadi asbesnya nggak rubuh, kita sembunyi di sana. Ketika udah siap upacara, kemudian kita turun dengan posisi meja di atasnya bangku. Nah, jadi kita turun dari sana. Dan kali itu juga kita nggak ketahuan bahwasanya kita nggak mengikuti upacara, padahal kita ada 4 orang di atas. Dan biasanya kalau ada acara upacara itu, setiap kelas itu diperiksa. Apakah ada siswa yang nggak mau mengikuti upacara itu? Nah, jadi di saat itu kita nggak ketahuan. Kita lolos dan tidak mendapat hukuman dari tindakan yang kita perbuat, yaitu tidak mengikuti upacara. Oke, lanjut kita ke kenakalan berikutnya, yaitu kenakalan di kantin anak SMP. Jadi dulu lokal kita itu kelas 31, dekat-dekatan dengan kantin di SMP itu gitu. SMP Negeri 3 Litong Huta dulu di masa kami. Sekarang udah berubah menjadi SMP Negeri 2. Nah, di SMP Negeri 3 ini yang saya ceritakan kan SMP Negeri 3 karena masa kami di sana adalah SMP Negeri 3. Oke. Tadi udah saya bilang bahwasanya kelas 31 dekat-dekatan dengan kantin. Nah, jadi kalau kita mau makan mie sop gratis itu ada caranya. Kira-kira seperti apa caranya coba? Nah, jadi kalau yang namanya kita ada niatan untuk sesuatu, pasti banyak taktik atau akal yang akan kita lakukan. Nah, ini salah satu contoh yang kami lakukan. Kalau kira-kira dari 5 orang, ada kawan kita yang nggak punya uang, tapi pengen makan karena lapar, makan mie sop. Nah, kita masuk dengan rame-rame, contoh 5 atau 6 bahkan 7 orang gitu. Biasanya mie sop di kantin itu udah diseduhin dengan kuahnya, jadi kita tinggal ngambil, bayar, makan gitu. Nah, karena kita nggak punya uang, kita niatan ini untuk mencuri. Jadi contohnya di meja itu udah berjejer 4 orang yang ngambil mie sop dan bayar. Nah, kita pintar-pintar dong untuk melihat situasi yang jualan gitu. Ketika dia mengembalikan uang kawan kita tarik satu mie sopnya dan kita santai makannya gitu. Sudah. Begitulah cara yang sering kita lakukan untuk makan mie sop itu gratis. Datang rame-rame, lihat situasi, kalau memungkinkan kesempatan ambil gitu. Kita ambil. Namanya udah niatan untuk makan mie sop tanpa bayar kan gitu. Nah, hal yang sama juga dengan gorengan. Untuk makan gorengan pun kita sering mencuri gitu. Caranya gimana? Sama seperti kemungkinan yang kejadian pada makan mie sop tanpa bayar. Oke, kita mau bayar makan gorengannya gitu. Tapi itu pun melakukan hal curang. Curangnya seperti apa? Yang biasanya 1.002, contoh 1.002, terakhirnya kita ambil 3 dan kita bayar 1.000. Padahal itu secara matematikanya itu kan udah 1.000 gopek. Nah, kita ambil 3, kita bayar 2. Ya, enak dong. Nah, jadi sebenarnya ini jangan ditiru ya untuk kawan-kawan yang nonton video ini. Ini hanya sekedar menceritakan kisah-kisah hidup saya ataupun kisah-kisah kebandalan yang saya alami semasa hidup saya. Sekali lagi minta bantu untuk tidak meniru hal-hal seperti ini. Oke. Kemudian kita bercerita tentang masa-masa setelah pulang sekolah di masa SMP. Nah, jarak tempuh antara dari rumah ke sekolah itu kurang lebih 4 atau 5 km. Oke lah, anggaplah 4 km, tapi lebih, nggak kurang, lebih dari 4 km. Biasanya kalau kita pagi hari, jarak tempuh yang kita pergunakan itu atau waktu tempuh dengan jarak 4 km lebih itu hanya 30 menit jalan kaki. Nah, jadi di masa saya SMP dari kampung ke sekolah itu masih jalan kaki. Tadi kan udah saya sampaikan waktu tempuh kita itu 30 menit. Itu cara jalannya udah
bisa dibilang super cepat lah, 30 menit. Kalau kita serius jalannya cepat, kemungkinan besar tidak terlambat. Tapi kalau sambil cerita-cerita sama kawan sambil jalan, kemungkinan besar ada terlambat. Oke? Akan tetapi jarak tempuh yang 4 km lebih tadi ada jalan potong. Jalan potongnya gimana gitu? Bukan persimpangan, enggak. Atau mungkin bukan dari gang, enggak. Tapi dari ladang. Ada jalan potong dari ladang menuju ke sekolah. Mungkin ya menghemat waktu 10 menit atau 5 menit gitulah. Nah, jadi di antara ladang itu ada yang nanam jambu biji. Jambu biji yang cukup besar sih, mungkin segini-segini atau 2 kali besar dari bola kasti gitu. Nah, ini masih saya ingat siapa yang pemiliknya. Pemiliknya itu yang punya usaha di kampung juga, udah lumayan besar juga usahanya. Jadi setiap hari Senin, inilah menjadi kesempatan kita untuk mencuri. Karena apa? Hari Senin itu adalah pajak di kecamatan kita. Jadi mereka kan sibuk jualan di pajak atau sibuk di jualan usahanya gitu. Jadi memungkinkan tidak ada orang di ladang yang ditanami jambu biji tadi. Nah, biasanya kita mencuri jambu biji itu bukan 1, 2, enggak. 4 ke 5. Coba bayangin 4 ke 5. Ya, jujur aja seperti yang disampaikan di video-video yang jauh sebelumnya, bahwasanya kuantitas ataupun jumlah makanan di masa kita itu masih kecil. Bahkan dibarengi dengan tingkat ekonomi yang masih sulit. Tahulah kalau udah pulang sekolah 1:30, bawaan perut lapar. Jadi memungkinkan kita untuk mencuri ataupun menimbulkan niat untuk mencuri gitu. Biasanya kita masuk ke ladang itu mungkin 5-6 orang gitu. Bukan cuma sendiri, enggak, bersama kawan juga. Tapi ini kan yang saya ceritakan kan persis saya gitu. Tidak menutupi kemungkinan juga kita sering dikejar-kejar yang punya ladang. Karena kadang kita masuk di hari Sabtu, di hari Jumat, tapi pintar-pintar lah dilihat situasi gitu. Oke, mencuri jambu. Kemudian di masa-masa SMP itu yang berkaitan dengan mencuri itu yang kedua yaitu mencuri jeruk. Nah, posisi jeruk ini adalah kalau kita udah dari sekolah menuju kampung itu udah 3/4 jalan udah kita lewati. Jadi sebenarnya udah tinggal sebentar lagi kita nyampe di rumah gitu. Karena perjalanan udah kita tempuh 3/4. Jadi disitulah posisi ladang jeruk ini. Tak kalah juga kita yang satu kampung, yang satu umuran, satu sama-sama SMP gitu, mencuri jeruk ini. Nah, jeruk ini memang jeruknya lumayan manis, besar-besar juga. Tapi kembali lagi seperti yang saya bilang ataupun mungkin menjadi gambaran seorang pencuri itu adalah mencuri dengan jumlah sesuai yang diinginkan dan bahkan kualitasnya pun milih-milih. Nah, kalau tanpa keberadaan kita menjadi seorang pencuri, ya kemungkinan besar penghasilan mereka dari ladang itu cukup. Tapi karena kita sering mencuri, pasti berkurang dong penghasilannya. Oke, itulah dulu kisah yang bisa saya sampaikan di masa SMP tentang yang mencuri. Kemudian next time atau video yang berikutnya adalah masih tetap di tahap kenakalan di masa SMP. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Sekali lagi saya sampaikan untuk tidak meniru perilaku yang tidak wajar dalam video ini, karena ini adalah hanya sebatas cerita yang saya alami di masa-masa saya menjadi SMP. Oke, sekian dan terima kasih.